Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang cerah ini, kita semua berkumpul di laboratorium IPA ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Blitar Raya. Dan kesempatan di pagi hari ini, saya Soyer Tama sebagai pembicara dan moderator pada kegiatan ini akan menuntun dan juga membawakan acara ini mulai dari awal hingga dengan akhir. Tak lupa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul hari ini di lab IPA ini dengan kegiatan yang lancar dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tak lupa selalu kita sembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita dapat diberikan bantuan dan juga pertolongannya. Selanjutnya langsung saja, mungkin di kegiatan yang pertama ini kita akan melaksanakan atau mendengarkan sambutan langsung dari kepala sekolah kita, Bapak Sawaludin SPD, untuk membuka sekaligus memulai acara kita di pagi hari ini. Pada Bapak Sawaludin SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi rekan-rekan yang berkepentingan lain yang kami. Terima kasih sudah bisa hadir dan kita bersama-sama melihat, menyaksikan, dan mengikuti kegiatan ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat yang berkiamat. Amin. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, yang kami hormati, khususnya Pak Sujoko, kawan-kawan rekan CGP yang angkatan ke-7, 9. Ini salah satu kegiatan dari guru penggerak adalah berbagi baik atau praktek baik, ya Bapak Ibu ya. Nah, hal ini merupakan satu kegiatan Bapak Ibu, bahwasanya kita sudah pindah mindset kita. Kalau dulu guru adalah segala-galanya, sekarang guru adalah pelajar siswa. Kita hanya terpuri Anda, yakni jangan ingmadiun ataupun ingarso. Jadi kita pelayan sekarang. Nah itulah Bapak Ibu. Di sini rekan kita berdua, Bu Chandru dan Bu Sriat ini akan memberikan satu contoh. Gini loh, jadi guru itu. Selama ini kalau zamannya saya dengan Pak Joko jadi guru, yang berlaku adalah tangan dan kaki. Saya ingin mau hanya cangkeme dan melayani, Bapak Ibu ya. Nah jadi dengan adanya kegiatan ini, satu yang akan kita ambil Bapak Ibu ya, apa sih hal yang baik dan terbaik dari satu kegiatan yang namanya guru penggerak. Selama ini kita trauma, takut, wah jadi guru penggerak ini repot. Bener repot, tapi repotnya untuk memajukan pendidikan, bukan repot untuk gimana sih aku nak ngajar besok, ngasih tugas baik, bukan. Tapi 1 minggu minimal sebelum Anda masuk ke kelas itu sudah tahu, oh si Budi ini wataknya maini, si Wati wataknya maini, kalau Bu Wati sini ada. Kalau si Iwan gini. Nah jadi waktu kita masuk, walaupun di rumah bapak kita banyak Bapak Ibu, guru itu robot saya katakan ya, orang yang paling hebat Bapak Ibu. Di rumah walaupun tadi tidak sarapan, di depan kelas gagah dia. Ya, nah ini hal yang budaya positif yang kita ambil, yang budaya negatif ya kita tinggalkan. Contoh, kita sekarang sudah melakukan supervisi, hampir semua guru selesai buat dia. Saya sudah berapa yang supervisi. Alhamdulillah yang kelas 8
yang kelas 7 itu masih banyak kayak biyen Pak Joko. Ya, jadi teacher in center, guru adalah pusat, bukan siswa. Saya kira bagaimana siswa yang harus bekerja. Memang kelihatannya bagi kita Pak Joko, Bapak Ibu sekalian yang guru lapor, aneh. Kan aku gurunya, ngaku siswanya yang ngajarin. Nah itu, akhirnya kita masih memakai metode atau cara yang lama. Ya Bapak Ibu ya, saya kasih contoh sederhana saja. Kita selalu memberikan tujuan pembelajaran setiap capaian. Nah, namun tujuan itu kita paksakan untuk tercapai jam itu, jam pelajaran itu. Sementara 32 anak atau 28 anak di kelas itu tidak semuanya mampu. Ada yang naik sepeda buruk, ada yang naik beca, ada yang naik motor, ada yang numpak Alfa. Sing numpak sepeda ambruk itu pikir itu foto ibu ini nak apa? Saya kemarin di 84 Bapak Ibu, saya kasihkan karena ada praktik prakarya Bu ya. Setelah itu saya masuk dengan anak-anak 84. Saya katakan, nah jangan kamu merasa terbebani disuruh masak bubur kacang hijau dengan perkedel Bu ya. Kenapa Pak? Siapa tahu kau nanti dewasa ingin punya usaha burjo, bubur kacang hijau. Tinggal dimodifikasi, dikasih hiasan ini, dikasih rasa ini. Kan kau tidak menggantungkan hidupmu dengan orang lain. Perkedel sama kok semuanya perkedel itu. Tapi kalau dengan variasi dan kenikmatan yang berbeda, orang datang. Saya katakan yang kelas 94 kemarin, 84. Waktu itu kelas 82, saya katakan betul. Nah, masak mie semuanya bisa masak mie. Tapi gimana lah setelah Anda tahu masak mie ini, mie-nya itu jadi variatif. Kalau kata istilah Pak, kesehatan itu tidak berusak hidup dan kehidupan. Nah ini, dengan adanya budaya positif ini Bapak Ibu, saya pengen walaupun kita bukan sekolah penggerak, ya kalau bisa lebihlah dari penggerak. Ya Bapak Ibu ya, saya katakan betul dengan Pak Joko, dengan Bu Catur, dengan Bu Sriarti ini, sekolah siap memfasilitasi. Jangan takut Bapak Ibu, ini duit. Makanya Bapak Ibu nanti di pertengahan November kita semua koordinator dari guru penggerak, dari kesiswaan, dari apa yang ada di sekolah ini, dari Sapra, buatlah program untuk dimasukkan di tahun 2024. Jadi kita tidak ngambang. Misalkan program guru penggerak tahun depan karena Bu Catur dengan Bu Sriarti surat ini selesai di bulan April aja ya. Nah, berarti masih kena anggaran 2024. Apa sih yang harus dilakukan lagi? Memang ada dana dari sana, tapi mungkin yang kami sudah pernah merasakan di proyek itu tidak cukup. Bapak Ibu ya, duit proyek itu memang ada, tapi tidak cukup. Pasti nak mengeluarkan duit kantong. Nah ini, jadi jangan segan-segan Bapak Ibu. Saya katakan dari awal dari saya masuk di sini, yuk kita benahi sekolah ini. Bukan dari saya hanya ngikuti kehendak Bapak. Misal ini contoh kir, Pak kami ikut lomba ini, mana proposal kau? Ini kemarin ya, Pak kami nak buat olimpiade. Oke silahkan. Bukan untuk kita Pak Joko, yaitu untuk si anak tadi. Jika dia mempunyai prestasi sekolah di mana saja, insya Allah diterima.
kita masih tetap jadi guru Bapak Ibu. Tapi anak yang kita didik tadi, misalkan dia juara 1 untuk matematika, orang lihat memang ada hasilnya, ada bukti gizi. Nah makanya saya katakan Bapak Ibu, budaya positif dari guru penggerak ini yuk kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Jadi pada hari ini terima kasih sekali saya diberikan kesempatan yang luar biasa oleh sekolah ini, bahwa saya calon guru penggerak angkatan ke-7 yang baru mendapatkan pendidikan di angkatan ke-9 karena sesuatu dan lain hal, sehingga saya beserta rekan saya Ibu Suhartini ini mendapatkan pendidikan di calon guru penggerak angkatan 9, dan insya Allah kami akan selesai nanti jika tidak ada molor waktu itu nanti di bulan April. Biasanya calon guru penggerak itu orang yang sangat bersemangat, tapi insya Allah saya juga orangnya bersemangat. Dipaksa atau tidak dipaksa, saya harus tetap bersemangat. Mudah-mudahan Ibu Bapak, terutama saya hari ini mengundang Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda-muda, supaya nanti seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi katakan, ada 1 saya bisa menarik 4, Ibu Suhartini bisa menarik 4, sehingga untuk tahun depan kita punya 8 ditambah saya dan Bu Suhartini ada 10, ditambah kita punya fasilitator 1 ada 11, maka sekolah ini bukan hanya berlari tapi kita bisa terbang. Jadi kita kasih tepuk tangan untuk sekolah kita dulu Ibu Bapak. Menurut yang saya percaya, setiap perkataan adalah doa. Jadi saya yakin dan percaya kita ini adalah guru-guru yang hebat, maka kita semua akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ibu Bapak, saya minta berdiri sebentar. Oke, berdiri sebentar supaya tadi barusan mendengarkan dari Bapak Kepala Sekolah mungkin agak sedikit peregangan. Kita ice breaking sebentar, cuma sebentar aja. Jadi kalau saya bilang Ibu Bapak Guru, maka perintahnya diikuti. Jadi ini tepuk yang ada kata kuncinya. Kalau saya bilang Ibu Bapak Guru, tepuk 1, maka kita tepuk. Nanti kalau saya bilang tepuk 2, tidak disertai Ibu Bapak Guru, berarti tidak tepuk. Oke, kita coba. Guru-guru Karangbinangun ya. SMP 1 BMR. Oh iya, kita buat ya SMP 1 BMR. Yes, gitu ya. 3, 2, 1 SMP 1 BMR. Yes. Oke, kurang semangat. SMP 1 BMR. Yes. Oke. Ibu Bapak Guru tepuk 2. Tepuk 3. Harus disertai kata kuncinya Ibu Bapak Guru. Ibu Bapak Guru tepuk 1. Ibu Bapak Guru tepuk 2. Ibu Bapak Guru pegang lengan teman sebelah kanan. Oke, turunkan tangannya, tidak ada perintah, jadi tetap di situ. Oke, Ibu Bapak Guru turunkan tangannya dan Ibu Bapak Guru silahkan duduk. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan ini bisa nambah semangat walaupun sedikit ya. Jadi Ibu Bapak, hari ini saya akan menyampaikan diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif. Ini ada di modul 1.4. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya juga belajar, terus terang masih meraba-raba, tapi mudah-mudahan ini bisa saya sampaikan dengan baik. Di konsep inti budaya positif itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nanti dipadatkan menjadi 6. Saya akan menyampaikan 3 dan Bu Suhartini akan menyampaikan 3. Dan ini langsung Bapak Joko, ini langsung saya elaborasikan dengan 1.1, 1.2 dan 1.3, sehingga nanti bisa menyambung. Jadi yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai kebajikan, keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia,
yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Apakah ini sudah saya kerjakan semua? Alhamdulillah, dalam waktu 1 minggu saya sudah pada tahap segitiga restitusi, meskipun dengan terseok-seok. Dari mulai hari Senin saya ngebut, jadi insya Allah sudah bisa diselesaikan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ada 2 kata kunci, yaitu teacher center dan student center. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, dikatakan berdiferensiasi kalau dalam bahasa Inggris different itu berbeda. Artinya pembelajaran ini untuk peserta didik belajarnya sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sedang digaungkan untuk kelas 7 karena kita baru menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi terima kasih. Jadi Ibu Bapak, bahwa paradigma baru di sini yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kita harus mulai menggunakan Tutwuri Handayani, bukan lagi Ing Ngarso Suntodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Bukan hanya 2, tetapi 3-tiganya harus bisa kita lakukan sebagai pendidik. Ingat, kita bukan pengajar, tapi kita pendidik. Ya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu cuma satu. Kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada 6. Yang pertama adalah mudah-mudahan terbaca, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi ini sekarang bukan hanya tugas guru agama saja, begitu ya, tapi semua guru pada setiap pembelajaran mencakup dimensi ini. Kemudian yang kedua ada kebinekaan global. Ya, kebinekaan global, nanti di akhir bulan ini juga ada acara untuk kebinekaan global, karena kita ini berbeda-beda suku, bangsa, agama, bahasa, sehingga kita tidak harus condong kepada satu saja, tapi kita harus membuat anak-anak kita berkebinekaan global. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini bukan sekedar membersihkan sekolah, piket, ada kegiatan bareng-bareng, itu tidak. Bahwa dalam setiap pembelajaran itu mereka harus bergotong royong. Apa bentuknya? Banyak. Dan mulai kita membentuk kelas kita menjadi kelompok, kadang kita rubah kelompoknya, kadang kita jadikan angkare, kadang letter U, kadang berkelompok 4, kadang berkelompok besar. Nah, itu semua adalah salah satunya supaya mereka mampu bergotong royong, bekerja sama. Kemudian kreatif itu anak-anak itu tidak stuck, cuma duduk, datang, dengar. Jadi mereka nanti kalau habis belajar ini seperti anak-anak sekarang, Bunda, kalau misalnya hari ini bawa HP, bikin videonya pakai apa ini? Besok Bunda kita bikin ini segitiga seperti kemarin ya. Kita contohkan aja yang dibuat anak-anak bendera. Bendera itu kenapa segitiga? Karena bukan bendera merah putih. Bendera itu untuk unggul-unggul. Jadi mereka tahu sekarang, oh berarti kalau bendera itu tidak harus segi 4, bisa segitiga, bisa prisma. Karena tujuannya itu bukan hanya untuk bendera yang mereka tahu, bukan hanya bendera merah putih, tapi bendera untuk kemeriahan itu juga bisa digunakan. Kreatif, jadi anak-anak yang kreatif. Tapi memang anak-anak kreatif itu sedikit berisik kalau menurut kita. Nah, ini yang sering kita tidak siap hati, apakah kita masih terkontaminasi dengan pembelajaran zaman dulu atau tidak. Yang jelas kreatif ini yang masih sering jadi masalah untuk kita. Karena menurut anak ini kreatif, seperti saya kemarin prakarya, dia kekeh ini risol, padahal bentuknya seperti getuk. Tidak Bunda, ini risol. Bukan, nah ini getuk, bukan, ini risol. Akhirnya kita sepakat, ya sudah, ini risol versinya dia, padahal bentuknya getuk. Kemudian bernalar kritis. Jangan kita anak-anak kita ini jangan kita putus bahwa mereka bisa menyelesaikan materi ini. Percayalah, kita dulu tidak percaya anak-anak kita bisa tembus nasional. Sekarang dibuktikan dengan anak-anak kelas 7. Saya bisa matematika, bisa kir, bisa. Walaupun di situ yang paling hebat itu sebetulnya anaknya, tetapi tidak ada anak hebat kalau tidak ada gurunya yang hebat. Guru yang hebat itulah membentuk anak-anak mampu mendobrak, aku takut, aku nggak bisa. Nah itu ya. Terus kemudian mandiri. Anak-anak yang mandiri itu Ibu Bapak, dia bisa belajar sendiri, tapi tidak kita lepaskan.
jangan terus dikasih tugas CBSA, LKS, bukan ya. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila yang sedang kita gaungkan sekarang. Kemudian disiplin positif, sesuai pada saat ini disiplin positif ini disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Jadi arti disiplin itu belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi anak-anak itu disiplin bukan karena paksaan kita. Memang di awal-awal kita harus selalu memaksa. Kalau kita tidak memaksa, mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, maka mereka tidak mengerjakan. Kalau kita tidak konsisten, mereka tahu, tapi dia tidak akan dikerjakan. Kenapa? Kuncinya pada di sini. Mereka belum meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Nanti kita akan ketemu materinya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini kuncinya, ancaman atau hukuman. Jadi yang pengen kita buat di anak tuh disiplin positifnya. Jadi anak-anak itu nanti melakukan sesuatu hal secara disiplin bukan karena dia mau mendapatkan penghargaan, bukan karena dia mendapatkan ancaman atau hukuman, tetapi sudah dari hati mereka sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, begitu. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Dari tadi disampaikan nilai-nilai kebajikan, mungkin untuk orang Islam awam kalimat nilai-nilai kebajikan, tapi untuk agama lain sering sekali disampaikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Jadi ini disepakati oleh lintas agama, lintas bangsa, lintas negara, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang saya pelajari itu ada 6 yang dicontohkan di dalam LMS itu ada 6, tetapi di sini saya hanya akan mengambil 4 yang ada kaitannya dengan siswa. Yang pertama ini profil pelajar Pancasila yang tadi ada 6 dimensi tadi. Yang kedua ada IBO, Primary Youth Program, PUP. Ini jadi nilai kebajikannya itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, yang ini dulu sudah pernah kita lakukan bersama Bapak Sri Margono itu dengan piloting project PPK ini di sini kita kemarin, sekarang kita di sini. Nah, sekarang tujuannya itu ke sini Bapak Ibu, supaya anak-anak itu punya keterampilan hidup. Apa keterampilan hidup di situ? Dapat dipercaya jujur. Anak-anak kan banyak tukang nyontek, banyak copy paste, termasuk kita juga. Tapi nggak banyak kalau anak-anak kan banyak. Lurus hati, pendengar yang aktif. Maksudnya pendengar aktif itu dia mendengarkan tapi tanpa menyela begitu sampai selesai. Kemudian tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini yang sulit. Sepertinya memberikan yang terbaik dari diri itu susah karena kita sendiri sering merasa kurang. Apa nak menunjuk orang lain kalau kita lebih kurang? Padahal tidak perlu lebih untuk memberikan orang lain gitu. Jadi apa yang bisa kita berikan, versi kita terbaik ini berikan. Kalau versi kita belum sempurna, kita perlu menyempurnakan bersama orang lain gitu. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan di yang ke-6. Ini saya langsung lompat ke 6. Banyak sekali. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang di universal ini diakui. Entah itu agamanya apa, entah itu suku bangsanya apa, ini sudah diakui bersama. Baik, setelah ini kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Itu ada Bu Suhartini yang akan menyampaikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kepada Bu Suhartini, saya persilakan.
Harus disertai kata kuncinya ibu bapak guru. Ibu bapak guru tepuk 1, ibu bapak guru tepuk 2, ibu bapak guru pegang lengan teman sebelah kanan. Oke, turunkan tangannya, tidak ada perintah. Jadi tetap di situ. Oke, ibu bapak guru turunkan tangannya dan ibu bapak guru silakan duduk. Seminggu dengan tidur yang kurang. Oke ibu bapak, saya lanjutkan. Ini tadi Bu Suhartini sudah menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, bahwa manusia itu berperilaku pokoknya cuma ada 3 ya. Misalnya anak tidak mau mengerjakan, itu supaya dia mengerjakan apa? Dia tidak nyaman kalau kena hukum. Yang kedua, supaya dapat imbalan. Kalau aku jual nanti juga sama bunda itu hadiah. Nah, seharusnya yang sudah motivasi intrinsik yang disampaikan Bu Suhartini tadi itu, mereka menjadi orang yang diinginkan, dia menghargai diri sendiri, harusnya. Dan itu yang sedang kita upayakan untuk anak-anak. Ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Tadi hukuman tidak terencana, moro-moro, terlambat lari lapangan. Padahal tidak ada dalam keterangannya kalau anak terlambat lari gitu ya, tidak ada. Yang jelas hukuman itu menyakiti. Walaupun sebenarnya kita merencanakan mendidik, tapi bagi anak itu menyakiti. Konsekuensi ini sudah direncanakan. Kayak kalau kau tidak nyatet, kau tidak melok nilai mid, itu konsekuensi. Nah, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Apa yang sudah dilakukan beberapa kita sebetulnya sudah ke konsekuensi. Maka kita sekarang menghindari namanya hukuman, kita lebih ke konsekuensi, dan kita sedang menuju ke restitusi. Restitusi ini setiap kita adalah guru BK. Gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, ini nanti Bu Suhartini ya. Kebutuhan dasar manusia itu dan dunia yang berkualitas. Wah, kalimatnya Masya Allah pokoknya. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu cuma satu, hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan itu cuma satu tujuannya, terpenuhi kebutuhan kita. Seluruh tindakan kita itu pokoknya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita? Yang pertama, bertahan hidup, cukup sandang, pangan, papan, itulah kita begawi. Gitu ya. Terus kemudian kasih sayang, rasa diterima, itu dia diterima, diperdulikan, kemudian kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Dan perlu Ibu Bapak ketahui, ini menurut ilmu psikologi, bahwa di SMP paling penting itu pendapat teman, bukan pendapat orang tua, bukan pendapat guru. Bagi mereka di usia SMP paling penting adalah mereka diterima dalam kelompok. Maka jika ada anak SMP yang dikucilkan, maka selesai. Itu sudah saya buktikan 1 bulan mendampingi Siti kemarin, betul-betul tidak berhasil. Kenapa? Karena dia tidak punya teman dalam kelompok. Bukan berarti orang tuanya tidak mampu, sebetulnya dia mau, tapi dia tidak mendapat penghargaan, dia tidak diterima karena kekurangannya. Itu. Kemudian yang selanjutnya, penguasaan harga diri. Nah, ini banyak anak kita ya, dia itu dianggap bisa, padahal belum ya. Padahal belum, karena dia punya kebutuhannya itu penguasaan, lalu kebebasan. Anak itu punya pilihan, dia mencoba hal baru, dia mampu mengendalikan arah dirinya, padahal belum, sedang pada posisi ini. Kemudian yang ketiga, kesenangan. Banyak nih anak-anak kita di sini ya, bermain, humor, antusias, tertawa. Ini yang sering berseberangan dengan kita yang nak serius menyampaikan materi. Dunia yang berkualitas itu adalah tempat khusus yang ada dalam pikiran kita. Terserah siapapun yang ada, orang-orang penting, lingkungan penting yang ada di sekitar Bapak Ibu, dan itu menjadi penting bagi Bapak Ibu. Itu adalah dunia berkualitas menurut kita. Beda, dunia berkualitas saya mungkin ya, dunia berkualitas saya akan berbeda dengan dunianya Bu Nirwana. Kalau Bu Nirwana dunia berkualitas, siapa Bu orang yang terpenting dalam hidup Bu? Anak. Bu Irsa mungkin berbeda.
Apalagi kita memaksakan anak harus seperti dunia kita. Nah itu ya, kita hanya bisa mempersiapkan mereka. Ini restitusi nanti akan juga dibahas detail oleh Bu Suhartini. Kita ini posisi guru tuh sebetulnya ini adogalau gitu. Penghukum tiap hari. Terus kemudian pembuat rasa bersalah. Cak mana itu? Wih, kau nih lagi tunjuk. Cak itu masih tidak bisa. Cak mana? Akhirnya anaknya apa? Ya Allah, berarti tidak bisa nian. Berarti aku tidak baca nian. Nah itu ya. Terus kemudian teman. Coba dulu sini dulu. Besti, kalau lamar jawaban belum. Cak mana kalau tidak bisa ya? Cak mana ya kali itu kalau kemarin Cak mana Besti ya? Itu artinya kita memposisikan sebagai teman dan pemantau. Kamu tidak seragam, kenapa tidak seragam? Tapi tidak menghukum ya. Kamu tidak seragam, apa baju kau dikeluarkan? Tahu peraturannya apa dikeluarkan? Itu adalah posisi pemantau. Yang sedang kita tuju itu kita di sini, kita di sini Bapak Ibu. Wah, itu jadi manajer. Masya Allah, manajer untuk kelas kita masing-masing. Karena kita belum jadi kepala sekolah. Keyakinan kelas, nah ini bagian saya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Tadi nilai kebajikan, sekarang keyakinan kebahasanya tinggi-tingginya ya. Bahasa wong mana itu? Bahasa wong kita nih ya. Wong kita gini ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, dan ini yang membuat siapa? Wali kelas. Jadi peraturan sekolah itu tetap tatib, itu sudah dibuat untuk institusi, ya. Dan kita itu membuat di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas saya itu akan berbeda dengan keyakinan kelas 7. Beda banget. Keyakinan kelas saya akan berbeda dengan keyakinan kelas Bu Nurjana. Kenapa? Anaknya beda, orangnya beda, kecerdasannya beda, wali kelasnya beda, lingkungannya juga beda. Maka yang bisa membuat keyakinan kelas itu wali kelas beserta anak-anaknya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, keyakinan itu bersifat abstrak. Abstrak itu artinya nyato. Jadi bukan ditulis sepanjang-panjangan tapi tidak dilakukan. Abstrak itu nyata. Kemudian lebih rinci dan konkret. Dia merupakan pernyataan universal. Universal itu tadi ya, yang baik, yang jujur, yang apa tadi. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ada keyakinan kelas dilarang membuang sampah. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Jangan dilarang tidak boleh. Jadi kita mau ubah misalnya jangan mencontek, ganti kata-katanya jujur. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Jadi kalimatnya itu kenapa? Saya ingat kata Pak Margono dulu ya, Pak Sri Margono mengatakan kita memasukkan kalimat ke anak setiap hari dalam 1 tahun 360 hari, setiap hari sehari 3 kali, maka lama-kelamaan itu akan merasuk ke dalam diri anak. Dan itu harus kita yakini. Maka kalau kita ngomong Bu Ida nunggu di depan, ngapo tidak dimasuk ke bajunya. Nah itu waktu itu oh iya bajunya. Walaupun hanya ketemu dengan Bu Ida, ya ketemu dengan guru lain, ayo disingkirnya. Tapi begitu melihat Bu Ida, baju. Nah itu artinya apa? Yang dimasukkan oleh Bu Ida selama ini, nah itu masuk ke anak. Nah itu yang harusnya kita tekankan. Tapi yang positifnya. Jadi jangan, kau tidak boleh masuk karena bajunya tidak dimasukkan, tidak. Nah, peraturannya bajunya dimasukkan. Masukkan yuk. Sabar. Ngomongnya tanpa intensitas yang tinggi. Sabar, gitu ya. Terus kemudian keyakinan kelas tidak boleh banyak-banyak pening. Tidak boleh banyak-banyak. Jangan kurang tebek di sini seret banyak. Nah, di kelas saya kemarin saya cuma dapat 5 padahal dari sekian. Nah, kita lihatkan semua warga kelas itu hendaknya berkontribusi. Ini saya lihatkan pembuatan keyakinan kelas di kelas 89 kemarin. Ini tidak antik suaranya, jadi jangan khawatir, tidak perlu dilihat. Jadi maksudnya tidak perlu didengarkan. Jadi ada prolognya dulu, Ibu Bapak, prolog. Nah, kita nak buat keyakinan kelas apa? Di keyakinan kelas ini. Akhirnya apa? Dari sekian banyak, anak suruh nulis dulu, bisa pakai kertas, tempel ke siko-siko. Nanti gurunya itu mensortir, kan biasanya ada yang sama. Jadi kalau misalnya aku nulis saling menghargai, aku kalau nulis lagi.
Nah itu yang berarti mereka itu punya yang sama gitu ya. Nanti kita sortir, dan kemarin kami punya 5 keyakinan kelas begitu. Selanjutnya segitiga restitusi, saya loncat langsung ya Bu Artini ya. Segitiga restitusi itu ini hal yang paling sulit di minggu ini yang saya lakukan. Paling sulit saya lakukan, saya mesti nangis dulu, menahan marah dulu untuk melakukan ini. Karena luar biasa sulitnya saya melakukan ini. Yang pertama, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 caranya. Itu yang pertama, kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua, kita nanyakan keyakinan, dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Kenapa saya katakan sulit? Karena kalau anak itu punya masalah dengan kita tidak boleh langsung menjustifikasi anak itu salah. Tidak boleh, padahal kita tahu anak itu salah. Tetapi kita tidak boleh langsung, kau yo ini, kaget kau ini, tidak bisa. Maka kemarin yang saya lakukan di kelas saya, terutama karena kelas saya luar biasa, ada 2 contoh, satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki belum saya edit, nanti saya lihatkan kalau sudah dia jadi. Ini menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang bisa kita lakukan bertanya dengan anak itu apa? Nah, manusia itu bukan makhluk yang sempurna, anak. Tidak apa-apa berbuat kesalahan, karena kesalahan itu wajar. Ibu bapak itu juga pernah melakukan kesalahan. Terus ibu ini tidak mau nyari siapa yang salah, siapa yang benar. Kita nak cari solusi, anakku di sini. Itu ya, makanya saya istighfar dulu pada saat masuk restitusi ini. Betul, pada saat saya pendidikan juga saya berdebat alot dengan teman-teman, kan ada yang dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA. Sing SD masalahnya ini, sing SMP masalahnya gini, SMA masalahnya gini. Maka saya pun masuk di tengah-tengah mereka. SMP bocah koyo ini. Akhirnya apa? Kami selesai maghrib. Mulainya jam 3. Aturannya cuma 3 jam, molornya 1 jam. Karena saking padatnya. Itu menstabilkan identitas. Jadi tidak boleh. Ngapa kau? Ini tidak boleh. Nadanya turun, kemudian frekuensinya juga turun, begitu ya. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya bahwa anak itu melakukan kesalahan karena dia pengen memenuhi kebutuhannya. Apa kebutuhannya tadi? Pengen di ini ke, pengen ini. Nah, apa yang kalimat yang bisa kita lakukan? Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Bahasanya ingat ya, positif. Tidak boleh. Ngaponian kau gepuk kawan kau, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Upuk dia mengatakan aja lah, tidak boleh. Ya, jadi kamu pasti punya alasan. Nah, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ngapo nak kau cubit nak temanmu nak? Ngapo kalian? Kau sungkur ke kawan kau dari kursi nak? Nah, harus seperti itu pertanyaannya, oke? Sebetulnya kamu hebat, tidak melakukan hal yang luar biasa. Padahal ibunda ini takut ya kalau misalnya kau tunjuk dia, kau julak ke dia. Tapi alhamdulillah tidak sampai di sana. Sabar. Terus kemudian kamu patut bangga loh nakku, kamu melindungi sesuatu yang penting dalam kehidupan kamu. Misalnya dia ngomong, risau dia ngejek aku. Oh, kamu bangga nak, patut bangga bahwa kamu mempertahankan harga dirimu. Tapi kita lanjutkan lagi. Masih ada tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Kita kan sudah buat keyakinan kelas tadi. Nah, kalau kau memperlakukan seperti itu, keyakinan kelas mana yang kau langgar anakku? Apa ya punya? Kemarin itu anakku begitu. Apa ya punya? Ya mau aku tidak kerja tugas pun apa ya punya? Males aku ya punya. Males itu bagian mana? Oh ya pun aku tidak disiplin. Akhirnya apa? Anak yang tadi ngotot, akhirnya iya pun memang aku niat yang tidak disiplin. Ya. Terus nilai apa yang sudah kita sepakati? Kan kita sepakat kemarin 2 jam pelajaran bikin ini.
Nah, seperti apa sebenarnya kelas ideal yang kamu harapkan? Akhirnya dia jawab, sebetulnya itu Bu Yo, aku dipengen loh Bun, kelas itu tuh nolongi aku. Kalau aku tidak kerjakan PR aku tuh ditolongi. Kalau aku tidak nyatet aku tuh ditolongi. Karena banyak nian yang aku catat. Ya, kita jangan langsung ngegas pulau. Jangan ngegas, sabar. Nah, butuh berapa lama mengerjakan tugas itu, nak? Berapa ya Bun ya? Seminggu cukup? Enggak Bun, 3 minggu. Masya Allah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah ganti bab, tak pikir gitu kan, tapi ya sudah. Nanti Bunda bilangnya sama gurunya berapa minggu? Ya udah Bun, 1 minggu saja. Akhirnya dia sendiri 1 minggu pasti bisa, insya Allah. Nah begitu ya. Terus yang terakhir yang sering menyentuh itu, sebenarnya kamu tuh pengen jadi apa nak? Ya, sebenarnya kamu pengen jadi apa? Nah baru kita bisa menarik hatinya dari sana. Ya, melalui segitiga restitusi tadi, yang seperti yang saya jelaskan tadi, diharapkan murid itu menjadi kuat secara pribadi. Ya, walaupun untuk menuju ke sana itu lama. Kemudian membuka wawasan murid agar dia dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Jangan kita yang memberikan solusi. Jadi anak tuh berpikir dewek. Nah, kalau kamu tidak dapat kawan di kelas, gimana caranya kamu dapat kawan? Cak mana ya Bun ya? Cak mana kalau dapat nilai? Lama melakukan segitiga restitusi ini. Tidak cukup 2 jam pelajaran bertatap muka 4 mata. Ingat teori psikologi, kalau anak laki-laki sentuh bahunya, kalau anak perempuan tatap matanya. Jadi kalau bicara dengan anak, ingat, kalau perempuan tatap matanya, kalau laki-laki sentuh bahunya. Dia akan merasa bahwa dia diperhatikan. Murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka, begitu ya. Ini yang sudah saya lakukan kemarin. Ini saya ambil saja Atika. Ini kalau mendengarkan nanti kamu seperti melihat catur yang berbeda ya, bahwa catur di sini menjadi guru BK. Insya Allah aku lebih lembut dari Bu Irsa kemarin waktu melakukan restitusi ini. Masya Allah, aku sendiri setelah melihat video ini, aku sendiri, oh aku tuh bisa lembut ternyata ya. Memang rencana awalnya hanya membuat video, benar hanya membuat video. Nah, kamu dipanggil begini, nah Bunda ini nanti ambil video, enggak apa-apa nak ya. Buat apa lo Bun ambil video, malu aku. Ini anaknya habis menangis karena habis bertengkar di kelas. Ya dilalah, dia tadi yang disebutkan Bu Suharti tadi, prestasinya dia ini, ya Atika ini mencontek bekerja, belajar tenanan dicontek. Ternyata temannya nilainya jauh lebih baik, kok akumulasi nilainya jauh lebih baik, dia jauh di bawahnya. Akhirnya emosi, ngamuk, ribut di kelas, begitu. Nah setelah ditanya-tanya, akhirnya ya alhamdulillah. Jadi dia tahu keyakinan kelas yang sudah dilanggar, dan kemudian apa yang harus dia lakukan dia sudah tahu. Dan sekali lagi, wali kelas itu untuk anak-anak sekarang adalah guru-guru pilihan, guru-guru luar biasa. BK memang menjadi sahabat siswa, tapi sebelum bertemu BK seharusnya anak-anak itu selesai di tangan wali kelas terlebih dahulu, sehingga BK tidak bertumpuk-tumpuk laporannya. BK itu adalah tempat konseling terakhir bagi anak-anak, sehingga dengan melakukan kegiatan restitusi ini diharapkan kita semua bisa jauh lebih baik ya. Jadi itu. Ini setelah menstabilkan identitas, anaknya sudah minta maaf, dan akhirnya dia bisa kembali dengan tenang ke dalam kelas. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Standar kepribadian kita adalah guru, orang yang digugu dan ditiru. Jadi terapkan diri kita bukan hanya sebagai pengajar, tetapi terapkan kita sebagai pendidik. Kita profesional bukan hanya untuk mendapatkan tunjangan profesional, tapi kita betul-betul profesional, dan kita juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang sangat baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya pada dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi sebagai seorang manajer. Manajer itu kalau dalam bahasa Jawanya ngemong atau among, yang menuntun siswa menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Thank you, terima kasih Bu Bapak Guru. Selesai materi saya. Bu Hartini, mau dilanjutkan?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliling warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat bun. Baik, sebelum kita belajar, sebelum kita praktek hari ini tentang struktur tumbuhan, perlu kita membuat dulu sebuah kesepakatan karena sudah melihat di akhir-akhir ini saya sering sekali melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada kalian terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di kelas kita. Ya, sudah beberapa kemarin yang kita panggil. Kenapa itu semua? Karena kamu tidak mengikuti apa yang ada di sekolah ini, ada peraturan-peraturan di dalam kelas. Ya. Jadi hari ini kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti peraturan-peraturan sekolah, tapi ini khusus kelas kita. Ya, jadi khusus kelas 89 kita buat kesepakatan kelas dan itu nanti akan menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu adalah sebuah bentuk dari kesepakatan kita yang kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas. Contoh misalnya seperti ini. Kemarin kasusnya banyak yang nyontek, ya. Tapi tidak boleh kata-kata menggunakan jangan mencontek atau dilarang mencontek, nggak boleh. Keyakinan kelas ini kita gunakan kalimat yang positif, misalnya jujur. Terus kemudian kalau misalnya kamu marah-marah di kelas, mengganggu ketertiban di kelas, ya berarti kamu tidak menghormati teman kamu yang lain. Iya, kamu senang kamu jerit-jerit, tapi yang lain tidak senang. Tidak boleh misalnya kalimatnya jangan saling membuli. Apalah kalimat yang pas untuk jangan saling membuli? Kamu ini kan kelas paling keren bulinya. Jadi apalah kalimat yang paling pas untuk jangan membuli? Kita jangan menggunakan kata jangan. Ya, sama aja tidak boleh. Kita gunakan apa? Saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, begitu ya. Jadi nanti kita buat itu. Sudah siap kita buat kesepakatan kelas? Sudah. Kalau sudah siap nanti kita akan maju satu demi satu untuk menuliskan di depan kelas. Jadi setiap kamu punya kesempatan menuliskan satu demi satu apa yang kalian inginkan. Jadi nanti yang putri pakai warna ungu, yang putra nanti pakai warna hitam. Ya, jadi nanti maju di depan. Tidak usah perlu ditulis nama. Nanti kita lihat satu demi satu. Ya, oke, sudah siap ya? Baik. Dari mana dulu ini? Dari sana ya? Dari mana? Dari Pita. Oke. Kita mulai dulu dari Pita. Silakan.
akan Bunda buatkan di sini nanti banner kesepakatan kita, keyakinan kelas kita, dan kita sudah sama-sama sepakat bahwa inilah keyakinan kelas kita. Oke, terima kasih untuk kita semua. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Helenia dari kelas 89. Senang sekali hari ini saya bersama teman-teman dari Bunda Catur membuat keyakinan kelas. Saya senang karena dengan keyakinan kelas ini kelas akan lebih tenang. Seru cara buatnya, kemudian insya Allah bisa diterapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafari dari kelas 89. Senangnya hari ini saya, teman-teman, peserta juga Bunda membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat agar kelas menjadi lebih tertib dan juga baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Habibi dari kelas 89. Senang sekali rasanya hari ini saya dan teman-teman serta Bunda membuat keyakinan kelas. Seru sekali. Keyakinan kelas bertujuan untuk membuat kelas jauh lebih baik. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.